Habib kok seperti itu. Nah ini santri gaya ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Dengan saya, dia pernah sampaikan kepada saya, Tengku, kita ini di dalam mengkaji nasab Bani Ba'alawi, memasukkan nasab dia itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Ya, terserah orang mau ngomong apa sama kita, yang namanya kita mengkaji ini berdasarkan ilmu pengetahuan dari kitab-kitab yang sudah kita baca. Namun kalau satu masa mereka dapat membuktikan dan dapat menjawab kebenaran yang kita perlukan, maka kita juga harus siap taslim dan membenarkan mereka. Bahkan kalaupun layak untuk dipenjarakan, siap dipenjarakan. Itu statement Kiai Imad, tuan-tuan. Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Menghadapi kiai sebenarnya diri Syarifah, saya punya kiai asmana, tetapi asmana kai seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ingkar, tidak ada yang ingkar kecuali di Indonesia. Aneh ya? Aneh tidak? Aneh tidak? Di Irak ahli nasab ada, di Syria ahli nasab ada. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Dan itu datangnya musim-musiman. Saya tanya kepada teman-teman, semuanya betul. Jadi seakan-akan dia lebih hebat dari Imam Syafi'i, dia lebih hebat daripada Imam Abi Hanifah, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Malik. Bahkan jangan jauh-jauh, Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan mengakui tidak ada satupun yang ingkar. Tidak ada satupun yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah ini bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak satupun ulama Indonesia mengingkari, tapi tak satupun juga yang mensyuhehkan nasab Ba'alwi. Imam dari 4 mazhab tidak pernah mengingkari nasab Ba'alwi hingga ke Rasulullah. Katanya Imam Syafi'i termasuk muhibbin. Mari kita cek. Imam Hanafi lahir 80 Hijriah wafat 150 Hijriah. Imam Malik lahir 90 Hijriah wafat 174 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah wafat 204 Hijriah. Imam Hanbali lahir 164 Hijriah wafat 241 Hijriah. Sedangkan Ubaidillah wafat 383 Hijriah. Dan Alwi bin Ubaidillah wafat 410 Hijriah. Bagaimana mungkin 4 imam mazhab bisa mengingkari nasab Ubaidillah? Wong Ubaidillahnya saja belum lahir. Lagi-lagi Habib ini blunder dan ngawur bicara tanpa ilmu. Kita lanjut ke ulama Indonesia. Kiai Haji Hashim Azhari, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Holil Bangkalan dan semua ulama di Indonesia tidak satupun ada yang mengisbat nasab Ba'alwi.
Kenapa para Habib ini sering sekali berdusta? Sekali lagi ini menunjukkan bahwa dari banyaknya oknum Habib ini sering sekali berbicara ngawur tanpa ilmu. Sampai hari ini pun tak ada yang bisa membuktikan bahwa Ba'alwi adalah juriah Nabi lewat kajian kitab Turos maupun lewat tes DNA.